Sobat gengsku semua, apa kabar? How are you? Welcome back to my channel with Ewi Pasaribu. Yeay. Oh, Sunday. Apa kabar buat kalian semua? Jangan lupa ya, kita udah balik ke new normal. Nggak balik ke new normal sih, kita nggak akan balik lagi ke hidup normal. Jadi inilah normal yang baru kita. Bekerja dari rumah, begadang dari rumah, kurangin happy-happy deh. Kurangin happy-happy di luar rumah. Ya, mungkin untuk sekarang ini ya, begitulah dulu keadaannya. Oke. So, hari ini di videoku kali ini aku mau ngomongin tentang 5 ikonik tempat-tempat. Nah, 5 tempat ikonik yang kamu harus tahu kalau kamu adalah orang Medan. Kalau kamu bukan orang Medan, kamu wajib tahu ya. Tapi kalau kamu orang Medan, mungkin kamu udah nggak asing lagi. Tapi kamu udah pernah belum ke situ? Oke, saksikan terus kayak apa. Gengs, yang nomor 1 adalah Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini adalah yang paling terkenal dengan sentuhan Melayu. Karena sebenarnya ya, banyak persepsi orang yang mengatakan kalau Medan itu adalah kotanya orang Batak. Iya, memang banyak orang Batak di Medan, tapi yang suku atau benar-benar sukunya sendiri itu yang awalnya kebanyakan sebenarnya Melayu ya. Nah, Istana Maimun ini adalah istana dari Kesultanan Delhi yang aktif mulai tahun 1891. Di istana ini sendiri dibangun itu terdapat sentuhan gaya Melayu, Belanda, orang Mughal ya, India, dan ya banyak sentuhan-sentuhan etnik yang begitu menarik perhatian. Dan bangunan yang seluas 2,7 hektar ini mempunyai kurang lebih 30 kamar. Dia ada ruangan utama dan sayap kiri dan sayap kanan dari istana tersebut. Nah, kenapa ini menjadi salah satu ikon di Medan? Karena orang Medan sendiri kan seperti aku bilang tadi, itu terdiri dari orang Melayu, dan ini adalah rumah daripada Kesultanan Melayu, yaitu Sultan Delhi. Dan bangunan ini berdiri mulai tahun 1891. Nah, dan sampai sekarang ini masih berdiri kokoh dan menjadi tempat wisata. Kamu harus kunjungi ya guys. Seperti ini nih fotonya. Oke, tempat ikonik yang nomor 2 yang berada di Medan adalah Chong Afi Mansion. Nah, Chong Afi Mansion ini adalah kepunyaan Bapak Chong Afi yang konon adalah orang yang paling kaya pertama di Medan pada zamannya. Nah, rumahnya sendiri, mansion ini dibangun di daerah Kesawan di tahun 1900 juga. Dan Bapak Chong Afi ini juga sangat terkenal di Medan karena dia orang yang dermawan dan juga salah satu orang yang berperan besar dalam pembangunan rel kereta api di Medan, khususnya Medan Belawan. Nah, Bapak Chong Afi ini juga dikenal sebagai pedagang, tuan tanah, dan dia juga berkontribusi banyak ya untuk perekonomian di Medan khususnya, karena dia banyak merekrut tenaga kerja untuk bekerja di perkebunannya. Nah, rumah Chong Afi Mansion ini sentuhannya kental banget dengan etnis Tionghoa ya, karena Bapak Chong Afi sendiri adalah seorang etnis Tionghoa yang menjadi bangsa Indonesia. Dan beberapa furniture, kalau kalian pernah ke dalamnya, itu kan masih ada atau didatangkan dari negara Eropa ya. Dan beberapa sudut yang ada di rumahnya sendiri itu masih bergaya, ada sentuhan-sentuhan Melayunya. Jadi unik sekali rumah ini guys, karena ini adalah rumah orang kaya yang pertama. Ada ruang dansa, ada ya gimana rumah orang kaya deh, ada tempat dia menjamu orang-orang kesultanan atau pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Nah, jadi tempat ikonik kedua yang wajib kalian kunjungi dan wajib kalian ketahui kalau kalian orang Medan adalah
Chong Avi Mansion. Lanjut guys, tempat ketiga yaitu menjadi tempat ikonik yang ada di Medan adalah Gedung London Sumatera Tbk yang ada di Jalan Kesawan. Nah, Gedung London Sumatera ini itu sejarahnya dibangun pada tahun 1909 ya, waktu Ratu Juliana lahir. Ratu Juliana itu merupakan keluarga kerajaan dari Kerajaan Belanda. Nah, pada saat kolonialisme Belanda berlangsung di negara kita, dibangunlah gedung itu. Tadinya gedung itu dimiliki oleh perusahaan Inggris dari HNC Company. Terus tahun 1982 kalau nggak salah itu pindah tangan ke London Sumatera Tbk. Nah, sampai sekarang dikenal sebagai Gedung London Sumatera Tbk. Nah, gedungnya ini guys benar-benar instagramable kalau kalian berada di depannya, karena arsitekturnya sendiri kalau kalian lihat dari kejauhan itu terlihat seperti emang gaya-gayanya Belanda gitu ya. Jadi di sisi kiri dan sisi kanan jendela-jendelanya itu memang seperti ada sentuhan-sentuhan Eropa seperti itu. Nah, konon katanya gedung ini juga adalah gedung pertama di Medan yang memiliki lift. Liftnya itu dibuat mulai tahun 1910. Dan untuk pengawasan lift ini sendiri, itu kan gedungnya ada 5 tingkat ya. Untuk pengawasan lift itu sendiri, maintenance-nya didatangkan dari luar negeri guys, dari Inggris sana, untuk menjaga yang namanya ke maintenance yang benar-benar sempurna, perfeksionis oleh yang punya gedung. Nah, jadi kalau kalian datang ke Medan, jangan lupa kalian harus fotoan di iklan. Kalian harus fotoan di depan gedung PT London Sumatera ini guys, karena instagramable banget dan cocok banget, ikonik banget dari Medan. Nomor 3, Gedung London Sumatera Tbk. Oke guys, masuk ke nomor 4 tempat ikonik yang ada di Medan adalah Kantor Pos Medan. Nah, kenapa Kantor Pos Medan ini merupakan tempat ikonik yang ada di Medan? Yaitu arsitektur bangunan kantor pos ini lagi-lagi dirancang oleh arsitektur dari Belanda. Nah, gaya-gaya bangunannya ini emang sentuhan Belanda, karena dibangun memang pada zaman kolonialisme Belanda. Nah, di atas di depan kantornya itu dibuat anno 1911, artinya tahun 1911, itu berasal dari bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Nah, uniknya lagi kantor pos Medan ini adalah merupakan titik nol daripada kota Medan. Jadi kalau kamu mau tahu di mana titik nolnya kota Medan, itu adalah di kantor pos itu. Nah, kantor pos ini juga masih di sekitaran daerah yang berdekatan dengan kantor London Sumatera tadi. Jadi kalau kamu ke Medan atau kamu orang Medan, kamu pasti tahu dan kamu pasti sering fotoan ke sini. Kenapa ini unik banget? Alasannya ada di nomor 5. Oke guys, masuk kita ke nomor 5. Tempat yang ikonik di kota Medan adalah Merdeka Walk atau Lapangan Merdeka. Nah, kenapa nomor 5 ini begitu ikonik? Ini saling berkaitan dengan yang nomor 4 tadi, yang merupakan kantor pos, karena posisi mereka yang depan-depanan. Nah, kalau Merdeka Walk ini dulunya dikenal dengan Lapangan Merdeka, atau waktu zaman kolonialisme Belanda disebut dengan Esplanade atau lapangan terbuka. Nah, dulunya Merdeka Walk atau Lapangan Merdeka ini digunakan untuk menggelar event-event pemerintahan yang resmi seperti upacara
17 Agustus atau event-event yang mengundang kalangan pemerintahan daerah untuk mengadakan acara di Medan. Nah, di lapangan Merdeka inilah dibuat. Nah, setelah beberapa tahun belakangan, lapangan Merdeka ini diganti dengan Merdeka Walk. Tapi tempat ini tetap ikonik guys, karena lapangan Merdeka ini atau Merdeka Walk ini tempatnya strategis banget di depan kantor pos tadi. Nah, di arah kirinya atau arah putarannya itu ada stasiun kereta yang menghubungkan Medan dengan daerah-daerah kota-kota lainnya, kabupaten dan tempat lainnya. Nah, jadi orang-orang pada datang dan harus singgah di lapangan Merdeka ini atau Merdeka Walk. Nah, sekarang Merdeka Walk itu banyak digunakan sebagai tempat orang berjualan atau berdagang, makan makanan atau tempat nongkrong dengan jualan makanan-makanan kekinian maupun makanan-makanan tradisional guys. Nah, buat kalian yang belum pernah atau ingin datang ke kota Medan atau yang udah tahu pastinya ya, nah ini tempat yang wajib banget kalian kunjungi guys, karena kalian akan menemukan banyak orang di sini. Tempatnya hype banget dan aku juga suka sih nongkrong di situ karena banyak sekali yang mau diicip-icip, mau dari makanan luar negeri maupun makanan-makanan lokal, semua ada di Merdeka Walk ini. Tempatnya strategis dan mudah dijangkau. Oke guys, itu dulu sekian informasi dari aku di videoku kali ini. Makasih udah mau dengerin tempat-tempat ikonik yang ada di Medan. Sebenarnya tempat ikonik di Medan itu banyak sekali, dan kalau mau dibikin video ini gak cukup. Jadi aku bagi deh dari yang sedikit-sedikit, nanti aku cicil kalau perlu ya. Tapi yang 5 yang aku sebutin tadi adalah bagian terpenting yang menjadi ikon di kota Medan. Nah, buat kalian semua, terima kasih udah dengerin videoku, nonton sampai habis. Jangan lupa guys, please subscribe, like, share, dan komen. Karena komen kalian, subscribe dari kalian itu sangat-sangat membuat aku bersemangat lagi dalam membuat konten. Okay guys, see you in my next